Hifdzul awqati. Betul ini? Halaman berapa? 21. Wa minha, dan setengah daripada wasiat-wasiat para wali-waliullah, yaitu menjaga waktu. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu, la tatrukan waqtan sudan mutasahidan. Wasrif, dan pergunakanlah olehmu, ila ta'ati, kepada segala bentuk ketaatan. Waktaka, pergunakan akan waktumu, kullahu, seluruhnya. La tatrukan waqtan sudan, jangan sekali-kali kamu meninggalkan akan waktu padahal percuma, sia-sia, mutasahila, padahal digampang-gampangkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan di awal-awal materi kita, bahwa siapa orang yang pengen hidupnya bahagia, maka dia harus menempuh jalan-jalan yang ditempuh oleh para wali-waliullah. Dan para wali-waliullah itu berpesan, ada 9 pesan yang harus dijalankan oleh orang yang pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di antaranya hifdzul awqat. Kita harus pandai mengelola, menjaga, memanage daripada waktu yang ada. Waktu. Saudara sekalian, orang-orang dulu begitu luar biasanya di dalam memprotek waktu dibanding mereka memprotek duit. Kata Imam Hasan Basri, ra'aitu aqwaman yajtahiduna fil waqti ma la yajtahiduna fid dinar wa dirham. Aku lihat para salaf itu berupaya dengan penuh kesungguhan hati memprotek waktu, apa yang mereka kurang begitu memprotek urusan duit. Jadi waktu itu mahal di mata mereka. Saudara, berbicara waktu, Al-Quran menggambar tentang waktu begitu banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, begitu banyak sumpah-sumpah Allah menggunakan waktu. Waktu demi waktu duha, walaili demi malam, wan nahari demi siang. Itu waktu. Sampai secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal 'ashri, demi waktu. Ada apa? Sampai Tuhan bersumpah atas nama makhluknya. Waktu itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mencipta waktu. Ada di balik apa hikmahnya sampai Allah bersumpah atas nama waktu, wal 'ashri, demi waktu.
masa tua. Saudara, kalau mau dipelajari, waktu itu cuma ada 3, tidak lebih dari 3. Ada namanya masa lalu, ada namanya masa mendatang, ada namanya masa kini. Ada waktu yang lampau, ada waktu yang nanti, ada waktu yang tengah dihadapi. Waktu yang lampau disebut hari kemarin. Waktu mendatang disebut hari esok. Waktu yang dijalani disebut hari ini. Hari kemarin telah lewat, sudah menjadi bubur. Kita tangisi, tidak bisa balik lagi. Biar sampai keluar air mata darah, tidak bakalan balik. Kenapa saya nggak ngaji akhlak ini dari dulu? Coba waktu di usia saya 20 tahun, sekarang 40 tahun, sayang sekali kita nggak bisa. Ditangisi nggak bakalan balik lagi, karena sudah lewat. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah menjadi bubur, jangan ditangisi. Yang harus dipikirkan, kayaknya kudu dikasih seledri, kacang, cakwe, ayam suwir, kecap, bumbu kari, sambal. Betul nggak? Namanya bubur ayam. Begitu. Mudah kadang kita pengen mudah lagi nggak bisa. Coba dulu rumah digebruk, jangan dijual, jangan mundur. Sakit. Jangan. Itu namanya masa lalu udah lewat. Udah. Jangan dipikirin. Yang kedua, hari esok. Hari esok, saudara, itu masih gelap, belum jelas, Esok tahun 2024 presiden siapa itu belum jelas, masih gelap. Nanti bagaimana kita punya anak sekolah, bagaimana ini masih kontrak begini, gelap. Masa mendatang, kalau digambarin warna hitam semua, hitam. Apa kita surga, apa kita neraka, hitam. Enggak kelihatan. Hari esok, maka yang gelap nih jangan dipikirin. Jangan. Di kubur kita enak apa enggak, jadi raudhah min riyadil jannah, jadi khufra min khufalina. Gelap, enggak usah terlalu banyak di sini. Gelap. Yang kita punya hari ini, ini hari milik kita. Hari ini jelas milik kita. Karena itu jadikan hari ini kenangan yang indah untuk hari esok. Sekaranglah kita
membuat kuburan kita jadi terang apa gelap? Sekarang bikin sekarang. Hanya 3. Masa lalu saudara ada 2, masa mendatang ada 2, masa kini ada 1, jumlahnya 5. Kalau partai Nasdem 5. Masa lalu 2. Apa kedua? Alamul arwah. Kita dulu pernah ngumpul di alam arwah. Al arwah junudun mujannadah. Ruh itu satu kesatuan yang berkumpul. Kalau dulunya kita nggak ketemu di sana, di sininya kayak minyak sama air, sulit ditemui. Begitu saja. Roh itu begitu. Tapi jangan goyang, ini orang begini, orang dari sana juga begitu. Tidak bakal geser. Sebab satu film yang telah berlaku berangkat dari tulisan skenario yang ada. Begitu. Tapi kita pernah hidup di alam arwah. Jangan pikirin, betul. Udah kelewat. 2, kita pernah hidup di alam butur, alam rahim, alamul butur, perut ibu kita. Bagaimana makan kita, bagaimana minum kita, napas kita, kita berlewatan. Jangan dipikirin. Udah nasi jadi bubur. Kenapa enggak saya lahir dari rahim putih, kayak Tommy masuk penjara? Udah berlewat. Jangan terlalu dipuyai. Masa mendatang 2. Pertama alam barzakh, alam kubur. Masih belum jelas bahagia atau tidak. Kedua alam akhirat, enggak jelas surga apa neraka. Itu yang enggak jelas, jangan dipikirin. Yang dipikirin hari ini dunia, namanya masa kini. Kita sekarang dikasih waktu hidup di dunia oleh Allah. Kalau lalai selama kita ada di dunia untuk menjadi kenangan indah di masa mendatang. Enak atau enak dikubur tergantung kita nanam berenok apa durian. Surga atau neraka kita tergantung nanam kebaikan apa nanam keburukan. Tergantung. Jadi yang namanya surga, buah pohonnya ada di dunia. Neraka, buah pohonnya di dunia. Berenok yang kita tanam, lalu kita berharap pengen buahnya durian, namanya ngimpi. Kita maksiat yang kita tanam, lalu kita berharap surga, namanya ngimpi. Begitu saudara. Jadi kita jangan pikirin orang lain. Kenapa? Karena pada akhirnya yang akan dimintai pertanggungjawaban bukan kita terkait penguasa. Urusan penguasa dengan orang, urusan kita aja mau. Maka pikir jawabannya mumpung di dunia. Karena itu pandai-pandailah
menggunakan waktu untuk membaca titik koma kehidupan supaya bermanfaat. Inilah pesan kiai kita, wa minha hifdzul awqat. Sufi besar dari Yaman, Mujaddid abad 12 Hijriah, yang ratibnya dibaca oleh banyak kaum muslimin, Ratibul Haddad, berbicara tentang hifdzul awqat. Kata beliau, wa alaika ya akhi bil muhafadzati, wa alaika ya akhi bi imarati awqatik bi anwa'il ibadati hatta la tamur sa'atun min lailin aw nahari illa wa takunu laka wazifatun minal khairi fabidzalika tahsul barakatul awqat wa faidatul umri. Imam Haddad bilang, saudaraku seiman sekeyakinan, upayakan olehmu dengan penuh kesungguhan untuk mengisi waktu-waktu, memanage, mengelola waktu yang ada dengan aktivitas tugas-tugas ibadah, baik bekerja ataupun sholat dan lainnya, sehingga tidak berlalu satu waktu siang maupun malam melainkan di waktu itu terisi dengan tugas dan warna-warna kebaikan. Bila Anda pandai menjaga waktu, dengan itu Anda bakal dapat limpahan barakah waktu dan juga manfaat umur. Hidup kita, saudara, oleh Allah dalam dunia sufi, kita orang yang hadir di masjid ini pedagang. Dalam dunia sufi, semua kita ini pedagang. Suruh dagang. Dan dagang itu perlu modal. Allah sebagai pemilik jagat raya dan pemilik kita yang nyuruh kita dagang, Allah bertanggung jawab kepada kita tentang modal dagangnya. Mau dia kiai, maukah dia santri, mau dia pejabat atau rakyat, mau dia pengusaha atau karyawan biasa, semuanya modalnya sama dari Allah, 24 jam sehari semalam. Kiai 24 jam, santri 24 jam, pengusaha 24 jam, karyawan 24 jam, pejabat 24 jam, rakyat jelata 24 jam, tanpa dikurangi bahkan sedetik, karena pemberi modalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari 24 jam ada yang berhasil, dari 24 jam modal yang Allah kasih ada yang gagal.
Keberhasilan dan gagal bergantung kuat pada nasihat malam hari ini. Wa minha hifdzul awqat. Bagaimana cara kita manage waktu. Kalau kita kuliah dalam fakultas ekonomi jurusan manajemen, maka kita harus pahami dasar-dasar ilmu manajemen ada 5. Emang juga partai nomor 5 ada 5. Pertama, planning. Kita harus membuat rancangan. Kita ditata dari malam. Besok apa yang kita mau kerjakan? Baca Quran. Jam berapa kita baca Quran? Ini harus di-manage. Enggak boleh selagu-lagunya. Harus jelas. Kalau enggak di-manage enggak bisa. Dikelola, plan namanya, plan. Dirancang. Saya umur sekian ngerjain anu. Target harus dibuat. Kecapaian dari planning itu target yang ada. Sehingga bakal muncul evaluasi. Di sana namanya muhasabah. Begitu evaluasi. Begitu kita atur nih waktu. Enggak boleh kita selagu-lagunya. Harus kita manfaatkan waktu yang ada. Begitu. Kalau kita enggak manfaatkan waktu yang ada, kita rugi. 24 jam dari apa yang Allah beri kepada kita. Andai kita bagi 3, sepertiga mananya 8 jam buat tidur, 8 jam buat tidur. Kebanyakan banyak. Kalau tidur sehari separuh 8 jam, untung saya 12 jam, lebih parah, bukan untung. 8 jam 8 jam buat tidur itu sama dengan sepertiga hari. Logikanya, bila kita hari ini umurnya 60 tahun, maka berarti buat ngorok doang 20 tahun yang kagak ada ganjaran. Karena sepertiga dari 60 itu 20. Kalau dibagi 3, 20 tahun buat ngorok doang, sia-sia. Begitu. Kalau tidurnya 12 jam, 30 tahun buat ngorok. Benar gak? Kan separuhnya. Alangkah mubadirnya modal yang Tuhan kasih. Kita kan suka ngiri sama orang yang sukses-sukses. Tapi ngirinya sama suksesnya, tidak ngiri sama proses yang dia bagaimana bisa sukses. Tak ada orang sukses yang menyia-nyiakan waktu. Semuanya ada plan yang dibuat. Jam sekian kita ngapain, jam sekian kita ngapain, jam sekian sampai sekian ngapain. Kita harus dibagi waktu. Kapan kita baca Quran, kapan baca Ratibul Haddad, kapan baca Dalailul Khairat, kapan baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Harus ada waktu. Kalau nggak ada, nggak bakalan keburu. Kenapa buat nonton bola kita keburu? Emang kita kelola dan alokasikan oleh kita. Kenapa buat Quran nggak keburu? Emang kita nggak ada planning. Bagaimana mau eksekusi? Begitu planningnya nggak ada, maka berlalu tanpa baca Quran biasa aja. Kan
sudah rabun matanya, Tuhan kasih melek dong, biar saya bisa baca Quran. Kemarin begitu, kurang pandai mengelola waktu. Harus waktu dijaga. Betapa ada salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini kan Allah menata waktu-waktu buat kita. Ada waktunya. Maka orang yang tak pandai mengelola waktu, dia akan tergulung dengan waktu. Waktu itu, saudara, adalah umur kita di dunia. Umur bisa panjang, enggak. Umur itu masa kerja. Masa kerja. Kita jadi pegawai negeri sampai kapan? Kan ada batasnya. Umur berapa? 55. Kan 55. Kita tangisi wirid tiap hari biar nambah, kan udah dibatasi oleh undang-undangnya. Udah mantap. Yang kita bisa memanfaatkan masa bakti. Jangan poya-poya. Dari kita mulai kerja, namanya permulaan. Yakini ada akhirat. Jangan nanti di umur 54 baru mikirin pensiun. Dari sekarang kita pikirin sehingga kita bisa mengelola keuangan. Udah gampang, pokoknya kasbon. Begitu. Ini kurang pandai mengelola keuangan. Udah gampang, masa kerja masih lama. Tak begitu. Saya omelin teman-teman. Kalau saya punya utang, mau ikut umroh, bayar utang dulu. Mau ngapain? Kalau bisa diomelin sama Rasul, digamparin bisa. Orang-orang berangkat ke Mekah pakai ngutang dan talangan, biarin orang-orang tanggung jawab sendiri. Nangis sama Rasulullah, senyumin juga kagak. Gue udah bilang yang mampu doang, maksa-maksa mari. Gue kagak terima lu umroh, pulang puyeng, kebayar kagak. Ngapain itu? Maksa-maksain diri begitu, nabung aja sepera. Nabi itu nyuruhnya begitu. Ngapain dibikin puyeng-puyeng? Hidup itu Islam enak. Jangan dibikin susah. Islam enak. Kelola waktu. Nangis di depan Rasulullah ini bagaimana ini? Utang. Nyuruh kakak gua lu kemari. Gitu yang gua suruh, yang punya duit. Lu gak punya duit dong, mau ngapain? Kemari mau lihat doang bangunan masjid, ada cahaya, kamu gak boleh masuk. Rugi kita. Ngapain? Buat apa ini? Orang dikata walillahi ala nasi hijjul baiti man istata' rubata lil Quran wal Quran yalman. Banyak yang baca Quran, dia injak tuh Quran. Gitu kan kata Quran yang mampu. Ngapa kau injak? Bukan Ahok doang yang menghina Quran, lu juga. Sama Nabi marah. Mau ngapa kita kayak begitu? Nggak usah. Kelola waktu sebaik-baik. Bisa cukup buat baca zikir keburu, baca Quran keburu, ngaji keburu. Kelola waktu. Dengan apa? Tergantung. Nggak boleh sama kita yang ngaji. Berbeda-beda daripada aktivitas akan berbeda-beda pengelolaan waktu. Kalaulah Anda sebagai guru, muallim, maka waktu Anda harus gunakan buat mutola'ah, membaca-baca kitab, menderes kitab. Itulah waktu Anda yang bermanfaat. Karena Anda sebagai muallim, jangan ngajar main ngajar aja.
mengajar, yang apa yang mau diajari, sampai mana. Kalau Anda sebagai muta'alim, pelajar, Anda harus gunakan waktunya buat ngederes, buat mencatat pelajaran. Itu yang lebih manfaat daripada Anda banyak sholat sunnah, tahajud, masih gede ngaji dengan nyatat ngulang hasil ngaji. Nggak ada hitungannya. Kalau Anda sebagai pekerja, karena punya anak bini, Anda kerja dengan benar, sisihkan seperak, bukan zakat, sedekah dari hasil kerjanya, sisihkan agar supaya bermanfaat daripada kerja. Karena usaha juga ibadah. Tapi jangan salah, kerja ibadah, tidur ibadah. Tidur di tempat kerja 2 kali ibadah, dipecah. Salah artinya. Begitu, bukan begitu caranya. Manfaatin kita kerja yang semangat. Ada bos atau enggak ada bos, maksimal karena kerja kita sama Tuhan, bukan sama bos. Ada bos baru kasar-kusuk, ada bos main soliter gitu, main apa lagi itu Mobile Legend yang ada. Ini tugas kita di plan, di program, dan kita kudu komitmen dengan tugas kita. Dan ini yang orang menjadi dicintai oleh Allah. Wa minhum man ahadallah. Di antara orang-orang soleh, dia mengadakan perjanjian diri dengan Allah. Sehari seain, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Begitu jam berapa? Bila kita lewat kotor, karena kita udah melanggar komitmen sama diri. Gimana mau komitmen sama Tuhan? Janji sama diri aja dilanggar. Buat jadwal, buat aturan. Itulah orang dulu-dulu. Begitu namanya manfaat. Kalau kita pensiunan, zikir. Emang dari dulu deh, jangan kita main-main. Waktu udah habis kita buat kerja, diatur, dan semuanya jalan menuju kepada Allah. Kita jadi pedagang, bisa jadi wali. Kita jadi murid, bisa jadi wali. Kita jadi kiai, bisa jadi wali. Kita jadi apa lagi, pedagang, pengusaha, karyawan, bisa jadi wali. Semuanya ada caranya pengelolaan waktu. Jangan kita yang miskin bergaul sama yang kaya, akhirnya kebawa kayanya. Gini, kaya lagunya doang. Kayak orang kaya sengak. Aku sama orang nyanyi. Temannya bilang, gua habis beli handphone baru. Handphone Oppo, ya dari Jawa. Begitu, menghina. Teman gua iPhone, teman gua, lu punya apa? Begitu. Jadi kita nggak usah ngitungin harta orang. Kita aja pencapaian. Dari kerja sekian tahun dapat apa? Kerja sekian tahun dapat apa? Dilarikan kemana? Di program. Kalau di program punya motor, punya sawah, udah punya sawah sekarang, punya. Selain alhamdulillah batang berkah. Majelis taklimnya gede di jawabannya. Itu begitu di program, dikelola dengan baik. Ra'aitu aqwaman yajtahiduna fil waqti ma la yajtahiduna fid dinar wa dirham. Pandai mereka mengelola waktu. Tidak usah nangis.
manfaatkan yang ada. Tuhan ngapain di kaki udah mulai kotek-kotek. Pas ke masjid, jangan pas ke masjid. Tuhan makasih. Pas udah kotek-kotek, udah mainnya ke masjid, coba di Tegal Rotan, malu saja. Udah alhamdulillah, begitu aja. Jadi yang baik-baik. Kalau sekarang kita kena di rumah tuh, dengan sebab ada wabah corona, manfaatkan. Ada rahasia besar. Mungkin kita, biar kita dikasih banyak oleh Tuhan, maka pandai mengelola waktu. Jangan terbuang sia-sia. Lihat para karyawan kaya, karyawan yang kaya pedagang, PNS biasa aja, enggak ada. Orang banyak buang-buang waktu. Rumus orang-orang yang menjadi PNS itu adalah kalau kerjaan bisa seminggu, jangan dibikin sehari. Begitu. Sedang rumus pengusaha, kalau kerjaan itu bisa sehari, jangan dibikin seminggu. Maka pengusaha lebih hebat. Dia bisa mengatur pejabat takutnya masih apa? Iya, karena dia hifdzul Allah, menjaga waktu. Betul, kita menyantai, mana keren ada pennya di sini, kawan, begitu ada. Padahal punya mana TKD kagak turun, stres. Begitu, ya lagi Pak Guru, maaf ini, ya begitulah saudara, kita harus pandai mengelola waktu, nggak dimanage nggak bisa. Jam berapa kita harus ngeberes, jam berapa harus istirahat, ini semuanya ada. Para sahabat, kenapa sukses mereka? Mereka pandai mengelola waktu. Abu Hurairah dicurigai sama orang karena Abu Hurairah kaya dari hadis 5.373 hadis, terbanyak dari 124.000 sahabat, 5.000 lebih. Masih ya Abu Hurairah mulai nasi 4.000, jangan ngarang-ngarang. Enggak, dia ketemu Nabi tahun ke-7 Hijriah, Nabi wafat tahun ke-10, 8, 9, 10, 3 tahun. 3 tahun tuh 1.000 hari dah dia dapat. Gak usah pakai koma-komanya biar 25 tuh. Wes 1.000. Kalau 1.000 sehari 5. Habis Abdullah ngaji hadis sama Nabi, ngapal 1, asal 1, 5 kali 1.000, 5.000 dikit. Itu banyaknya karena udah ngumpul, begitu, dikit itu, gitu. Ketika dibagi dengan pertemuan Abu Hurairah dengan Rasulullah, dikit, 5.000 itu dikit. Itu begitu, kita harus pandai mengelola. Kalau enggak bisa. Jam sekian kudu nyampe, jam sekian kudu nyampe. Gitu. Ini kayaknya telat nih, macet di Pondok Indahnya, ada dibetulin jalan di itunya, underpassnya, kudu pakai motor lah, kudu apa lah. Begitulah harus diatur. Kalau nggak diatur nggak bisa. Waktu nantinya selalu ngobrol. Namanya kongres, kongko orang beres. Itu kongres di warung kopi. Itu ujung subuh, nggak ada manfaat yang didapat. Buat apa? Rugi. Gitu. Dari pagi mancing sampai sore, nggak dapat. Takut doain bini beli. Kalau beli mau pagi aja ya kan.
pasar Bayoran, lumayan waktu yang ada buat ngerjain yang lain. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Aduh, ini tidak benar. Kelola waktu dengan baik, bukan melarang mancing, nggak bagus begitu, tapi harus ada waktunya, jam berapa sampai jam berapa, dibuat target-target yang ada, plan, target, eksekusi, evaluasi, itu udah ada, visi, mau kemana gitu. Mau kemana? Kalau nggak diprogram habis waktu kita, habis bikin habis, dan itu merupakan kerugian besar kalau kita tidak dimanage waktu dengan baik. Begitu. Maka kalau kita selagu-lagunya sama waktu, maka kita bakal rugi. Makanya habis wal asri innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi. Siapa yang merugi? Yang enggak mengerti wal asri, yang enggak mengerti waktu. Waktu itu kayak gumpalan es, kayak gunung es. Yang namanya es tuh biar segunung dipakai habis, kagak dipakai habis. Itu nggak es. Waktu begitu, dipakai ngaji mati, enggak ngaji mati, dipakai ngaji habis, enggak dipakai ngaji habis. Tapi hasil nggak bisa sama. Kalau kita nggak mau ibadah, kelihatannya orang ibadah tuh ngaji, kelihatannya duitnya banyak, kagak. Nah, begitu. Saya aja banyak ditanya sama teman-teman, tuh ngapa itu ngaji rame banget? Aduh, orang-orang lagi pada jalan-jalan ke Bali, ke Puncak. Itu kenapa rame? Nggak punya duit. Bener nggak? Tuh iya. Emang kagak punya duit. Mau pergi kemana? Bukan itu. Dengan kita ngaji dan tidak ngaji akan beda suasana hati. Suasana hati itu namanya tumaninatul qulub, ketentraman jiwa. Bila jiwa itu tentram, inspirasi ketemu. Yang menjadi beku jiwa gundah, galau, nggak ketemu. Ada seorang murid itu ngeluh dengan rumahnya yang kecil, kurang lebih 35 meter rumahnya. Dia ngeluh sama seorang guru spiritual. Dia bilang, guru, saya udah bosan hidup. Sumpah, rumah saya kecil. Enggak, bukan rumahnya, pikiranmu aja. Enggak pandai mengelola waktu. Benar guru, pengen rumahmu lebar, pengen. Baik, yang penting syaratnya satu. Apaan guru? Jangan protes sama tita saya sebagai guru spiritual. Bagaimana? Siap? Serius pengen bahagia, pengen luas, pengen tenang, serius. Baik, dia panggil pembantunya. Khatibku, ada berapa ini? Kambing di kandang ada 3. Bawa ke rumahku kambing ini. Suruh dibawa ke rumah. Mau ditaruh
di mana rumah kecil? Kan udah dibilang jangan protes. Baik deh. 3 hari datang lagi kembali. Maka 3 hari lah ada kambing di rumah. Mana bunyi banget, berisik tanpa umat ya. Rumah kayak begini udah babe gitu, tapi disuruh 3 hari dia semakin stres. 3 hari datang ke rumah gurunya. Kata gurunya, bagaimana? Udahkah kau dapatkan ketentraman jiwa? Boro-boro berisik rumah sumpah kayak begini. Kata gurunya, jangan protes. Nanya lagi Bapak Tino, khadim kok baik, ada binatang apa lagi yang kemarin kasih? Bebek guru. Ada berapa? 15. Bawa ke rumah. Suruh dibawa bebek 15. Bawa digiri-giri, taruh di rumah. Ya Allah, udah kambing, bebek, ya Allah, berisik. Akhirnya 3 hari datang ke rumah gurunya, tambah dia kusut. Udah bini ngomel, bebek berisik, kambing berisik. Kata sang guru, bawa kemari. Semuanya kan udah saya diambil ke bebek. Malamnya bisa tidur tenang juga ya. Lah kan ada yang berubah. Yang berubah segitu begitu. Ini yang berubah apa ini? Udah bisa dia mengelola waktu. Oh iya, banyak nikmat. Begitu juga ada seorang datang sama kiai. Ada apa? Kata kiainya, biniku ngomel-ngomel dulu. Wajar perempuan ngomel-ngomel itu, mulutnya 2. Yang mulut satu aja ngomel, bagi 2 berisik. Tapi puyeng apa maksudnya? Emang apa? Dia bilang kecil rumah. Gampang itu, bini mau nih dibagi duit sama gurunya 200.000. Buat apaan? Buat lo, buat bini. Suruh ke pasar malam. Pasar malam di bawah itu. Malam apa itu? Pasar. Maka dia pergi ke pasar malam tuh bininya. Biar kata di depan rumahnya. Kalau ada pasar malam perempuan, kalau belum tutup belum pulang. Itu begitu. Walaupun udah tahu besok begitu lagi, begitu. Perempuan. Gitu. Maka kata gurunya, ketika bini mau keluar, lu rapihin rumah dulu, panggil, tata kasur. Maka bininya dikasih 2.000 dan pasar malam. Dia buru-buru bedah kamar, karena orang bedah rumah, bedah kamar. Itu kasur utara selatan diganti barat timur. Kaca cermin kaca tadinya di selatan diganti di utara. Diputar semuanya, digeser-geser. Akhirnya udah rapi. Dia ngasuh keringetan, bininya pulang. Masuk kamar, bininya tertawa nyengir. Subhanallah, kamar kita ini gede banget ternyata. Begitu. Lakinya nyengir aja, kata lakinya dia dipret. Emang tanahnya segitu, mau gede dari mana? Emang gedein pondasinya kan kagak. Cuma suasana hati berubah, perasaannya gede, jadi gede. Orang dengan ngaji ketemu teman-teman, ada yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah, biar gue gajinya kecil, punya kerjaan, teman yang samping gue pengangguran,
sesuatu, memanage waktu. Orang-orang yang sukses adalah orang yang mengamalkan pesan ini, yaitu wa minha hifdzul awqat. Di antara pesan-pesan para sufi, pandai-pandailah mengelola waktu. Ada orang jatuh karena dia kurang pandai mengelola waktu. Ada orang tinggi derajatnya karena dia pandai mengelola waktu. Ada orang bisnisnya maju, pandai mengelola waktu. Ada orang bisnisnya mandek, kurang pandai mengelola waktu. Maka waktu adalah modal kita berniaga dengan Allah. Ada yang pensiun dini, ada namanya UJ 40 tahun wafat, bagus dakwah. Habib Mundir wafat, bagus dakwah. Pada namanya berkah waktu, manfaat umur ini. Dan ini yang dicari oleh orang hidup. Manfaatkan waktu yang Tuhan berikan izin di dunia sebaik-baiknya. Tanam warna-warna kebaikan dalam berbagai hal. Dengan itu hidup kita bermutu, bermakna di dunia, berarti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini ngaji judul lagi dulu, wa minha hifdzul awqat. Segitu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pengumuman? Baik. Assalamualaikum